Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hidayat Bagus Patwaduta dengan NRP 21216019 dari 4 STR Teknik Elektronika A. Pada kali ini saya akan menjelaskan tugas KTKL saya yaitu makalah dengan judul Awareness Audit Internal ISO 45001. Di sini saya akan menjelaskan makalah saya dalam bentuk PPT. Oke, lanjut. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang dari permasalahan makalah saya. ISO 45001 tahun 2018 merupakan standar internasional yang membantu organisasi mengelola kesehatan dan keselamatan kerja secara sistematis. Audit internal berperan penting dalam memastikan penerapan standar ini berjalan efektif dan sesuai dengan peraturan. Kesadaran terhadap pentingnya audit internal memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi risiko, serta memperkuat budaya keselamatan di tempat kerja. Di berbagai industri, audit internal terbukti menurunkan angka kecelakaan kerja secara signifikan, menunjukkan bahwa audit ini bukan hanya alat pemantauan, tetapi juga mendukung peningkatan berkelanjutan dalam penerapan K3. Lanjut. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu ISO 45001 tahun 2018. ISO 45001 tahun 2018 adalah standar internasional untuk sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja atau SMK3 yang bertujuan menciptakan lingkungan kerja yang aman dengan mengelola risiko secara sistematis. Standar ini membantu organisasi mengidentifikasi, mengendalikan, dan mengurangi risiko keselamatan dan kesehatan kerja. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan pentingnya audit internal dalam ISO 45001 tahun 2018. Yang pertama ialah evaluasi kepatuhan untuk memastikan SMK3 sesuai standar dan peraturan. Yang kedua yaitu identifikasi kesenjangan, yaitu mengidentifikasi area yang perlu perbaikan atau belum sesuai standar. Yang ketiga ialah peningkatan berkelanjutan, yaitu mendukung proses perbaikan berkelanjutan. Yang keempat ialah pengelolaan risiko, yaitu menilai efektivitas pengendalian risiko dalam sistem manajemen K3. Yang kelima adalah meningkatkan kesadaran, yaitu meningkatkan pemahaman keselamatan kerja pada karyawan. Dan yang keenam adalah membangun budaya keselamatan, yaitu mendorong budaya kerja yang mengutamakan keselamatan. Dan yang terakhir adalah persiapan audit eksternal, yaitu memastikan kesiapan untuk sertifikasi suatu perusahaan. Oke, selanjutnya di sini saya akan menyebutkan tujuan audit internal ISO 45000 tahun 2018. Yang pertama ialah menilai kesesuaian implementasi SMK3 dengan persyaratan ISO 45001 tahun 2018. Yang kedua ialah mengidentifikasi area perbaikan untuk meningkatkan kinerja K3. Dan yang terakhir ialah memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait K3. Next. Oke, di sini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip ISO 45001 tahun 2018. Yang pertama ialah kepemimpinan dan partisipasi pekerja. Standar ini menekankan pentingnya keterlibatan manajemen puncak dalam penerapan K3. Manajemen harus berkomitmen untuk menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk membangun budaya keselamatan yang kuat. Selain itu, partisipasi aktif pekerja di semua level penting untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap prosedur keselamatan. Yang kedua ialah kepemimpinan dan partisipasi pekerja. Prinsip ini mendorong organisasi untuk mengidentifikasi potensi bahaya dan menilai risiko secara berkala dengan pemetaan bahaya yang proaktif. Organisasi dapat mengelola dan mengurangi risiko secara efektif sebelum terjadi kecelakaan, menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja. Yang ketiga adalah peningkatan berkelanjutan. ISO 45001 tahun 2018 mengadopsi prinsip peningkatan berkelanjutan untuk memastikan bahwa sistem K3 selalu berkembang sesuai kebutuhan organisasi melalui evaluasi rutin, audit internal, dan tindakan korektif. Perusahaan dapat terus memperbaiki sistem K3 mereka. Dan yang terakhir adalah prinsip kepatuhan terhadap peraturan dan persyaratan. Standar ini juga menekankan kepatuhan terhadap peraturan lokal dan internasional terkait keselamatan kerja. Dengan mematuhi semua persyaratan hukum, organisasi dapat menghindari risiko hukum dan memastikan bahwa standar keselamatan mereka memenuhi ekspektasi. Next.
Di sini saya akan menjelaskan proses audit internal ISO 45501 tahun 2018. Yang pertama adalah perencanaan audit, yaitu langkah-langkah ini meliputi penentuan ruang lingkup, tujuan, dan jadwal audit. Tim audit ditunjuk dengan memperhatikan kompetensi dan independensi auditor. Perencanaan juga mencakup identifikasi area berisiko tinggi yang membutuhkan perhatian lebih dalam proses audit. Yang kedua adalah pelaksanaan audit. Pada tahap ini, auditor mengumpulkan informasi melalui wawancara, observasi, dan pemeriksaan dokumen untuk memastikan kepatuhan terhadap standar ISO 45501 tahun 2018. Auditor menilai apakah prosedur ketiga dijalankan sesuai yang ditetapkan dan mencatat setiap ketidaksesuaian dalam atau area yang membutuhkan perbaikan. Yang ketiga ialah pelaporan temuan audit. Setelah audit selesai, auditor menyusun laporan yang merangkum semua temuan, termasuk ketidaksesuaian, area yang membutuhkan perbaikan, dan rekomendasi tindakan korektif. Laporan ini disampaikan kepada manajemen untuk ditindaklanjuti. Dan yang terakhir adalah tindak lanjut dan tindakan korektif. Berdasarkan temuan audit, perusahaan harus menerapkan tindakan korektif untuk memperbaiki ketidaksesuaian yang ditemukan. Proses tindak lanjut meliputi pemantauan efektivitas dan tindakan yang telah diambil dan memastikan bahwa perbaikan tersebut diterapkan secara berkelanjutan. Next, di sini saya akan menjelaskan data pendukung dari dampak audit internal secara tahun ke tahun dalam sebuah tabel. Di sini dapat dilihat pada tahun 2020, yaitu terdapat 120 kasus awalnya, lalu setelah diterapkan audit internal, berkurang menjadi 90 kasus. Dan di sini tertera 25% persentase penurunan dari eh, kasus sebelumnya pada tahun 2020. Lalu pada tahun 2021 di sini ada 110 kasus. Lalu setelah diimplementasi dari audit internal menurun menjadi 70 kasus dan 36% persentase penurunan. Lalu pada tahun 2022 terdapat 100 kasus dan telah implementasi audit internal menurun menjadi 65 kasus dan sebesar 35% persentase penurunannya. Di sini dapat terlihat pada tahun 2018 dan 2019 2018 dan 2019 belum dilaksanakan audit internal. Jadi secara kasusnya tetap itu 150 kasus pada tahun 2018 dan tahun 2019 yaitu dengan 130 kasus. Oke, dari tabel yang saya jelaskan sebelumnya dapat dianalisa audit internal ISO 45501 tahun 2018 efektif dalam mengidentifikasi ketidaksesuaian, meningkatkan keselamatan, dan mengurangi kecelakaan kerja. Proses audit ini membantu perusahaan mengoptimalkan sistem K3, meningkatkan efisiensi, dan mengurangi biaya terkait kecelakaan. Partisipasi karyawan dalam audit juga memperkuat budaya keselamatan di tempat kerja. Oke, kesimpulannya ialah dari semua yang saya bahas dari awal ialah audit internal ISO 45501 tahun 2018 berperan penting dalam memastikan kepatuhan terhadap standar keselamatan dan kesehatan kerja. Melalui audit, perusahaan dapat menurunkan angka kecelakaan, meningkatkan efisiensi, dan menciptakan budaya keselamatan yang proaktif. Audit internal mendukung perbaikan berkelanjutan dalam sistem K3 sehingga lingkungan kerja menjadi lebih aman dan sehat bagi semua pekerja. Di sini saya juga menuliskan rekomendasi untuk perusahaan supaya terbiasa dengan audit internal, yaitu yang pertama ialah pelatihan dan sosialisasi, yaitu adakan pelatihan rutin mengenai audit internal dan ISO 45501 tahun 2018 untuk meningkatkan pemahaman karyawan tentang pentingnya keselamatan kerja. Yang kedua yaitu keterlibatan manajemen dan bekerja untuk mendorong partisipasi aktif dari manajemen dan bekerja dalam proses audit untuk memperkuat budaya keselamatan di semua level organisasi. Dan yang ketiga, evaluasi dan tindak lanjut rutin. Lakukan evaluasi berkala terhadap hasil audit dan pastikan tidak lanjut dari temuan audit ditetapkan secara efektif. Dan yang terakhir adalah dokumentasi yang sistematis. Pastikan semua hasil audit terdokumentasi dengan baik untuk memudahkan pemantauan dan sebagai bukti kepatuhan terhadap ISO 45501 tahun 2018. Sekian presentasi dari saya.
Mohon maaf kalau ada salah kata sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.